Salam, perkenalkan saya mahasiswa atas nama Fekianus No NIM 2003 kelas A semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, terkhususnya bab yang ke-8, 9, 10, 11, dan yang ke-12 sebagai tugas ujian akhir semester saya. Yang pertama, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan, dan negara federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian suatu negara federal. Konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Menurut C.V. Strong, ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. Untuk membentuk suatu negara federal, menurut C.V. Strong diperlukan dua syarat, yaitu yang pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi itu, dan yang kedua, keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Karena apabila kesatuan-kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukan federasilah yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan. Beberapa macam negara federal. Menurut C.V. Strong, perbedaan-perbedaan itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, badan mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian. Bab 9, badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri, sipil, dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri, dan sistem parlementer pula perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Sedangkan raja dan monarki konstitusional dinamakan bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu-gugat. Wewenang badan eksekutif di bagian administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undang lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara.
Badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislat atau membuat undang-undang. Sebutan lain mengutamakan representasi atau perwakilan anggota-anggota dan dinamakan people representative body atau dewan perwakilan rakyat. Akan tetapi, apapun perbedaan dalam namanya, dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Fungsi badan legislatif: menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. Untuk itu, badan legislatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang disusun oleh pemerintah dan terutama di bidang atau anggaran. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini, Badan Perwakilan Rakyat diberi hak kontrol khusus. Badan Yudikatif. Dari pembicaraan tentang trias politika dalam negara-negara demokratis, telah diketahui bahwa dalam artinya yang asli dan murni, doktrin itu diartikan sebagai pemisahan kekuasaan yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan, legislatif, eksekutif, yudikatif, baik mengenai fungsi serta tugasnya maupun mengenai organ yang menjalankan fungsi tersebut. Kekuasaan badan yudikatif di Indonesia. Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya sistem hukum perdata, hingga kini masih terdapat dualisme, yaitu sistem hukum adat, suatu tata hukum yang bercorak asli di Indonesia dan umumnya tidak tertulis. Sistem hukum Eropa Barat atau Belanda yang bercorak kode-kode Prancis zaman Napoleon yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Kekuasaan badan yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak masa reformasi. Amandemen ketiga Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001 mengenai bab kekuasaan kehakiman memuat beberapa pasal 24A, 24B, 24C. Amandemen menyebutkan penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri atas Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung bertugas untuk menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Bab 10. Partisipasi politik. Sifat dan definisi partisipasi politik. Pada awal studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama. Tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik di negara demokrasi. Partisipasi politik menunjukkan berbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan
yang biasanya tidak berdasarkan praksara sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Besar sekali jumlahnya. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin partai atau kelompok kepentingan. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merombak masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. Hal ini memerlukan disiplin dan pengarahan ketat dan monopoli partai politik, terutama persentase partisipasi yang tertinggi dalam pemilihan umum dianggap dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia. Partisipasi politik di negara berkembang. Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom artinya lahir dari diri mereka sendiri masih terbatas. Berkaitan dengan gejala itu, jika hal itu terjadi di negara-negara maju seringkali dianggap sebagai tanda adanya kepuasan terhadap pengelolaan kehidupan politik. Tetapi, kalau hal itu terjadi di negara-negara berkembang, tidak selalu demikian halnya. Bab 11 Partai Politik. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangannya pada akhir dekade 18 di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Definisi partai politik. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Berikut bab ke-12 sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, didasari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai dan sebagainya. Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Demikian dan terima kasih.